Gelombang kejutan kembali datang dari gelaran Piala AFF U23 2025. Setelah sebelumnya Filipina membuat publik terhenyak dengan mengalahkan Malaysia, kini giliran Indonesia U23 yang tampil menggetarkan. Kemenangan tipis atas Filipina membawa pesan kuat bahwa Garuda Muda tak hanya unggul dalam teknik, tapi juga dalam mental, kedisiplinan, dan kematangan strategi. 1 gol sematawayang menjadi pembeda dalam duel panas antara Indonesia dan Filipina di laga kedua Grup A. Gol itu bukan hasil dari serangan langsung atau tembakan spektakuler, melainkan lahir dari skema lemparan jauh Robby Darwish yang tak terduga. Bola yang diluncurkan ke jantung pertahanan Filipina memantul dan secara tidak sengaja mengenai kepala pemain belakang mereka, sebelum akhirnya masuk ke gawang sendiri. Stadion pun bergemuruh, sementara para pemain Filipina tertunduk lesu. Namun, cerita sesungguhnya baru dimulai setelah peluit panjang dibunyikan. Sorotan tertuju pada salah satu striker Filipina U23 yang sebelumnya menjadi pahlawan dalam kemenangan atas Malaysia. Pemain ini secara mengejutkan melontarkan pernyataan jujur yang membuat publik terdiam, bahkan membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkesima. Waktu lawan Malaysia, saya bisa pegang bola, atur tempo, dan cari ruang. Tapi lawan Indonesia, saya seperti diawasi bayangan. Setiap saya bergerak, selalu ada yang menempel. Ini pertandingan terberat di level U23, ujarnya. Pemain tersebut bahkan tak segan membandingkan performa dua rival regional. Menurutnya, Malaysia memiliki nama besar, tapi pertahanan mereka masih mudah ditembus dengan kombinasi sederhana. Sementara Indonesia tampil rapat, cepat, dan kuat. Tidak ada celah. Bahkan saat saya mencoba melebar ke sisi lapangan, langsung ditutup. Lanjutnya, pernyataan jujur ini menjadi gambaran betapa mengerikannya lini pertahanan Garuda Muda di laga tersebut. Meski Jens Riven tidak mencetak gol, permainan kolektif tim Indonesia sangat disiplin. Lini tengah pun tak memberi ruang Filipina untuk berkembang. Hasil ini membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen, dan Filipina harus berharap dari laga terakhir agar bisa melaju ke semifinal. Di sisi lain, Malaysia sempat mencicipi harapan setelah menang telak 7-1 atas Brunei Darussalam. Namun euforia itu hanya sesaat, karena laga terakhir grup akan mempertemukan Malaysia dengan Indonesia, dan melihat performa Garuda Muda yang sedang membara, fans serta pengamat sepak bola Malaysia mulai merasakan tekanan. Menang 7-1 itu bagus, tapi kami kebobolan 1 gol dari tim seperti Brunei. Itu alarm bahaya, ucap salah satu pengamat asal Malaysia. Ia menambahkan bahwa kemenangan atas tim lemah tidak bisa dijadikan tolak ukur. Apalagi Indonesia menang 8-0 atas lawan yang sama tanpa satu celah pun. Menurutnya, perbedaan paling mencolok dari Malaysia dan Indonesia terlihat dari cara kedua tim mengontrol pertandingan. Indonesia bukan hanya menang, tapi juga bisa membuat Filipina, tim yang mengalahkan Malaysia, frustrasi dan kehilangan arah permainan. Secara mental, Indonesia jauh lebih siap. Itu yang membuat kami khawatir, katanya. Pertandingan terakhir di grup kini menjadi laga hidup mati. Indonesia akan berhadapan langsung dengan Malaysia, sedangkan Filipina akan melawan Brunei, tim yang secara kualitas berada di bawah. Hal ini membuat publik Malaysia semakin tidak tenang. Keresahan fans Malaysia terlihat dari komentar-komentar yang muncul di media sosial. Salah satu fans menulis, "Sejujurnya aku mulai panik. Setelah melihat Indonesia lawan Filipina, tekanan mereka seperti tim Eropa. Filipina yang kemarin kuasai bola saat lawan kita, sekarang tak bisa bergerak bebas." Bahkan ada yang menyebut bahwa meski Malaysia menang besar, 1 gol dari Brunei membuat mereka tidak tenang. Kita sekarang akan melawan Indonesia yang sangat solid. Lini belakang mereka susah ditembus. Kiper pun sangat tenang. Mereka kompak sekali. Kekhawatiran juga muncul karena faktor mental. Atmosfer pertandingan Indonesia versus Malaysia diprediksi akan sangat panas. Stadion akan penuh dengan supporter Indonesia yang menggila. Tekanan di lapangan akan sangat besar. Dan jika para pemain Malaysia tidak memiliki mental yang kuat, kekalahan bisa menjadi kenyataan pahit. Kalau tidak ada perubahan besar dari pelatih, kita bakal sulit lolos ke semifinal. Filipina tinggal lawan Brunei, dan itu kemungkinan menang besar. Kalau kita kalah tipis lawan Indonesia dan Filipina menang besar, maka kita yang tersingkir, lanjut fans Malaysia lainnya. Bagi Indonesia, kemenangan atas Filipina bukan sekadar 3 poin, tapi sebuah pesan bahwa Garuda Muda tidak main-main dalam misi mereka tahun ini.
Disiplin, soliditas, dan kematangan taktik membuat mereka menjadi tim yang layak diperhitungkan sebagai kandidat juara. Di sisi lain, Malaysia harus segera bangkit dari ketakutan. Mereka tidak bisa hanya bergantung pada euforia menang besar melawan tim lemah. Laga kontra Indonesia bukan hanya penentu nasib mereka di turnamen ini, tapi juga menjadi ujian mental dan kebanggaan nasional. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23 disebut-sebut sangat puas dengan kedisiplinan anak asuhnya, terutama dalam menjaga transisi saat kehilangan bola. Strategi pressing tinggi yang dilakukan sejak awal laga membuat Filipina sulit membangun serangan. Ini juga yang menjadi alasan striker andalan Filipina frustasi sepanjang laga. Jika Indonesia mampu mempertahankan performa seperti ini saat menghadapi Malaysia, maka peluang Garuda Muda untuk menyapu bersih grup menjadi sangat besar. Sebaliknya, Malaysia berada di posisi terjepit, di mana kekalahan bisa berarti pulang lebih awal. Kini semua mata tertuju pada laga pamungkas, Indonesia versus Malaysia. Sebuah pertandingan yang tak hanya mempertaruhkan poin, tapi juga harga diri, kebanggaan, dan nasib di turnamen. Garuda Muda sudah mengepak sayapnya dengan anggun. Tinggal menunggu, apakah Harimau Muda mampu bertahan dari serangan udara, atau justru menjadi mangsa berikutnya.